kita akan belajar banyak bagaimana Yakub mengangkat generasi berikutnya, Efraim dan Manasye menjadi kepunyaannya sendiri, kemudian memberikan janji Tuhan ke dalam hidupnya. Nah, sebelum itu saya tertarik sekali dengan pembicaraan antara Firaun dengan Yakub. Pada waktu Firaun meminta Yusuf, tolong saya mau ketemu sama bapakmu gitu ya. Nah, kemudian Yakub datang menghadap kepada Firaun, terus kemudian Firaun memiliki satu pertanyaan yang dia ajukan kepada Yakub, yaitu, How old are you? Sudah berapa tahun umurmu? Nah, kalau kita di Indonesia ditanyain usianya berapa, mungkin kita agak sensitif ya. Oh, jangan tanya umur dong, gak enak nih, gitu kan. Tapi pada waktu itu, pada waktu Firaun bertanya kepada Yakub, berapa usiamu? Sudah berapa tahun umurmu? Itu Firaun tuh ibaratnya dia tuh terkagum-kagum melihat, wow, kok ada seseorang di depan mataku yang umurnya begitu panjang. Bangsa Mesir pada waktu itu, umurnya Yakub pada waktu yang sekitar 130 tahun itu jauh melebihi batas usia umur panjang yang pernah dialami oleh orang-orang Mesir pada umumnya. Jadi pada waktu Firaun menanyakan pertanyaan ini, dia benar-benar penasaran, ingin tahu apa yang menjadi kunci kesuksesannya Yakub. Apa yang membuat Yakub ini bisa mempunyai umur yang begitu panjang? Apa yang jadi kunci kesuksesannya? Dan Firaun benar-benar menunggu, menanti-nanti jawaban dari Yakub ini. Tapi jawaban Yakub nggak mengenai, oh kunci kesuksesanku adalah makan sehat, tidur tidur yang panjang gitu ya, tidur yang banyak, olahraga dan segala macam. Tapi jawaban Yakub benar-benar di luar akal pikirannya Firaun seperti itu. Jawabannya itu benar-benar mengejutkan Firaun. Firaun ini sendiri pada waktu itu dianggap, atau kadang-kadang mereka menganggap dirinya sendiri ya sebagai dewa atau titisan dewa di Mesir. Jadi dia ini orang yang merasa, aku ini orang paling hebat yang ada di Mesir, bahkan mungkin di muka bumi, karena dia merasa titisan dewa seperti itu. Tapi pada waktu dia mendengar jawaban dari Yakub, Firaun bisa betul-betul terpesona dan melihat Yakub ini, wow, dia ini benar-benar seseorang yang takut akan Tuhan. Dia ini benar-benar seorang yang dipilih oleh Tuhan. Dan kemudian Firaun mau merendahkan dirinya, menerima berkat dari Yakub. Mau didoakan oleh Yakub. Itu dibutuhkan kerendahan hati yang luar biasa. Bagaimana caranya Yakub ini seorang yang biasa, seorang penggembara, tapi kemudian dia bisa memberkati Firaun, seorang pemimpin bangsa yang besar. Seorang pemimpin bangsa yang nggak kenal Tuhan bahkan. Bagaimana caranya dia bisa memberkati Firaun? Dikatakan di Kejadian 47 ayat 10, jawabannya Yakub adalah seperti ini. Tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Jawabannya singkat, ini saja yang dicatat, tapi begitu powerful, begitu luar biasanya, sehingga jawaban ini bisa menundukkan menundukkan Firaun untuk menerima berkat dari Yakub. Apa sih yang bisa kita pelajarin dari jawaban Yakub ini tadi? Dia mengatakan bahwa tahun-tahun pengembaraan, ini bukan masalah Yakub mengembara dari tanahnya dia dulu waktu pertama kali dia kabur dari Ishak, dari Esau seperti itu ya, kemudian dia tinggal di Kanaan, kemudian sekarang dia harus mengembara lagi ke Mesir. Bukan tentang pengembaraannya di tanah bumi. Tapi dia mengatakan bahwa tahun-tahun pengembaraanku 130 tahun itu artinya surga itu surga itu rumah kita. Bumi ini bukan rumah kita. Kita di bumi ini sebenarnya hanyalah seorang pengembara. Kita ini berjalan-jalan di atas bumi bukan melihat bahwa oh kita ingin mengejar semua yang terjadi di bumi, semua kesuksesan secara material dan segala macam, tapi ya aku mengatakan bahwa ini aku nih di bumi ini cuma sebagai pengembara. Ini bukan rumahku yang sesungguhnya. Ini pendek sekali dibandingkan bagaimana nenek moyangku mengembara di atas bumi ini. Dia mau mengatakan kepada Firaun bahwa apapun yang kita dapat, apapun yang kita raih di bumi ini itu nggak ada artinya sama sekali. Karena ini bukan tempat perhentian kita yang terakhir.
Tempat perhentian kita, janji Tuhan kepada kita adalah Tuhan menyediakan rumah bagi kita di sorga. Nah, pada waktu kita sebagai seorang manusia melihat bahwa bumi ini hanyalah tempat pengembaraan kita, maka mindset kita, perspektif kita, bagaimana kita hidup sehari-hari di muka bumi ini akan menjadi sangat berbeda. Kita nggak akan lagi mengejar apa yang menjadi pencapaian-pencapaian duniawi, tapi kita matanya akan fokus kepada kekekalan. Apa yang bisa aku lakukan ya, supaya apa yang aku kerjakan hari ini itu ada efeknya, ada dampaknya kepada kekekalan. Berapa orang yang aku bisa berkati supaya dampaknya itu bisa kepada kekekalan. Berapa banyak orang yang aku bisa bawa untuk mengenal janji Tuhan bahwa surga itu adalah rumah kita. Apakah apa yang kita lakukan di bumi ini itu akan membawa kemuliaan lebih lagi kepada Tuhan? Itu yang menjadi jawaban Yakub kepada Firaun. Dia berkata, kamu lihat aku mungkin kelihatannya sukses, umurku panjang, tapi bagiku ini hanyalah sementara. Bahwa surga adalah rumah kita. Yang kedua, Yakub mau menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Dia bilang bahwa aku ini sudah hidup 130 tahun, tapi tetap aja lebih pendek jauh daripada nenek moyangku. Memang betul secara angka gitu ya. Ishak hidupnya jauh lebih lama, Abraham hidupnya jauh lebih lama, dan kemudian keturunan-keturunan sebelumnya kita belajar di kejadian-kejadian awal itu usianya luar biasa panjang gitu ya. Nah, dia bisa saja Yakub ini merasa di depannya Firaun yang merasa bahwa 130 ini Pak umurnya panjang sekali gitu ya. Dia bisa bilang apa kunci kesuksesannya dia untuk segala macam untuk bisa mendapatkan umur yang panjang. Tapi dia nggak membandingkan dirinya dengan Firaun atau standarnya orang Mesir. Dia bandingkannya ini loh, di atas langitku tuh ada langit yang lebih tinggi lagi. Di atas kesuksesanku tuh ada orang-orang yang lebih sukses lagi daripada aku. Ada orang-orang yang pendahulu-pendahuluku ini yang menjadi role modelku, menjadi teladanku kenapa aku bisa hidup umur panjang seperti ini. Ini 130 tahun ini benernya singkat sekali kalau dibandingkan dengan kekekalan dan apa yang aku capai hari ini, umurku yang panjang ini nggak ada artinya. Mau kita ini sudah di usia yang senior maupun masih muda sekalipun, apapun pencapaian kita seharusnya nggak ada satupun yang bisa membuat kita membanggakannya di depan orang lain. Yang ketiga dia mengatakan bahwa em, hidupku ini susah, hidupku ini sulit, tahun-tahun penggambaranku ini sulit sekali. Dia nggak merasa bahwa dia adalah orang yang sukses. Padahal waktu itu sebenarnya Yakub datang ke Mesir itu dengan bawa banyak sekali orang gitu ya. Dihitung-hitung kira-kira keluarga anak cucu Yakub sendiri kira-kira udah 70 orang. Belum termasuk budak hamba ternak yang dia bawa serombongan semua dari Kanaan supaya mereka lari dari kelaparan di tanah Kanaan. Jadi orang kalau lihat dia seharusnya, wih orang ini suksesnya luar biasa. Kita pengen lihat nih, gimana ya caranya dia bisa punya banyak keturunan, diberkati Tuhan, diberkati banyak ternak dan segala macam. Tapi dia merasa hidupku ini sebenarnya banyak sekali kesulitan yang aku alami. Jadi dia menunjukkan sebuah kerentanan, bukannya sebuah suksesannya dia yang ditunjukkan, tapi dia menjadi rentan, dia asli, nggak pura-pura bahwa hidupnya ini sempurna. Dari luar mungkin kelihatannya, wow aku orang sukses, tapi dia dengan kerendahan hatinya, ya aku mengatakan bahwa aku ini sebenarnya hidupku nggak sempurna. Banyak hal-hal yang sulit dalam hidupku, dan aku nggak bisa membanggakan apapun yang aku capai. Jadi bagaimana Yakub menunjukkan bahwa ini hanya kehidupan yang sementara. Apa yang kamu lihat di depan ini cuma sementara. Jangan kejar itu. Apapun yang kamu capai hari ini, jangan banggakan itu. Apapun yang kamu punya di depan orang kelihatannya bagus, jangan banggakan itu. Tunjukkan sebenarnya bahwa semua ini ada prosesnya. Dan jawaban Yakub inilah yang membuat Firaun yang menganggap dirinya sebagai seorang titisan dewa, pemimpin yang hebat, memimpin sebuah bangsa yang besar, kemudian bisa menundukkan dirinya menerima berkat dari Yakub itu sendiri. Nah, yang kemudian yang saya pelajarin dari kisahnya Yakub ini adalah bagaimana dia embrace the next generation, mendekap atau memeluk generasi berikutnya. Dan cerita yang menarik sekali dikatakan bahwa matanya Israel, matanya Yakub waktu itu sudah kabur.
Dia ini sudah tua, tidak bisa melihat lagi. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka, Efraim dan Manasye ini kepada ayahnya. Terus kemudian Yakub mencium dan mendekap Efraim dan Manasye. Terus kemudian perkataannya dia yang aneh, dia berkata, nggak kusangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, melihat mukanya Yusuf. Ya mungkin beberapa tahun sebelumnya dia udah melihat mukanya Yusuf. Waktu kejadian dia memeluk Efraim dan Manasye ini, umurnya Yakub kira-kira sekitar 140-an. Jadi sudah sekitar 10 tahun lebih dia tinggal di tanah Mesir. Gitu. Jadi mungkin waktu tahun 130, umurnya dia 130, dia pernah melihat mukanya Yusuf lagi. Tapi sekarang dia bilang, sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu, melihat keturunanmu. Padahal pada waktu itu Israel matanya gak bisa melihat lagi. Dia mengatakan ini bukan sekedar dengan melihat secara mata jasmani, Pak, tapi pada waktu dia mendekat, memutuskan untuk mendekap generasi berikutnya, yang seharusnya Yakub ini nggak bisa melihat lagi secara jasmani, tapi kemudian Tuhan memberikan dia penglihatan yang secara spiritual, melihat keturunannya Yusuf dan keturunan berikut-berikutnya. Dilanjutkan di minggu depan, bagaimana Yakub nggak cuma memberkati Efraim dan Manasye, tapi kemudian dia kumpulkan semua anak-anaknya, 11 yang lain, dan dia bisa dengan spesifik mengatakan, ini masa depanmu, ini keturunanmu, apa yang akan terjadi kepada keturunanmu, dan segala macam. Jadi pada waktu dia memutuskan untuk mendekat, mengambil, merangkul next generation atau generasi berikutnya. Ini Tuhan membukakan matanya untuk melihat jauh daripada apa yang bisa dia lihat saat itu juga. Yang pertama, dia bisa melihat lebih jauh daripada sekedar masa lalu atau background atau pengalaman yang sudah dialami oleh Efraim dan Manasye. Efraim dan Manasye ini mereka adalah anak-anak yang lahir, besar, hidup seperti orang Mesir pada waktu itu. Karena mereka hidupnya selama ini hanya sebagai orang Mesir. Mereka nggak pernah menjadi pengembara di tanah Kanaan. Mereka nggak pernah hidup sebagai keturunannya Yakub. Mereka nggak pernah dapat itu. Dan mungkin mereka mengalami hidup yang enak karena waktu itu Yusuf sudah jadi orang kedua yang tertinggi di Mesir. Gitu ya. Jadi mungkin mereka juga mengalami hidup yang lavish, mereka hidup dengan tercukupi, semuanya ada, mereka tinggal panggil pelayan segala macam untuk mereka bisa menikmati hidup mereka di Mesir pada waktu itu. Tapi Yakub melihat kalian ini lebih daripada apa yang kalian miliki sekarang. Kalian itu lebih daripada apa yang kalian bisa nikmati di Mesir. Kalian harus bisa menikmati perjanjian Tuhan dengan keturunanku. Yakub kemudian mengambil mereka Efraim dan Manasye ini yang seharusnya secara background mereka ini orang-orang Mesir, mereka kata, enggak, aku angkat kamu, aku adopsi kamu sebagai keluarga aku sendiri. Meskipun kamu mungkin nggak pernah hidup dengan budaya, dengan kebiasaan dari keluargaku, aku anggap kamu keluargaku sendiri, bahkan lebih dari itu, aku anggap kalian ini sebagai anakku sendiri. Supaya apa? Supaya mereka nggak hanya hidup dengan apa yang dijanjikan oleh tanah Mesir pada waktu itu, tapi mereka bisa hidup di dalam janji-janjinya Tuhan. Yang kedua, pada waktu Yakub merengkuh, mendekap generasi berikutnya, mereka Yakub bisa melihat lebih daripada posisinya mereka. Yang pertama, ini cucu seharusnya. Cucu itu harusnya nggak dapat warisan dari kakeknya, betul ya? Kakek ya pasti nggak ngasihnya ke anak gitu ya. Jadi Yakub harusnya ngasih warisannya kepada Yusuf. Tapi enggak, Yakub memutuskan, aku mau angkat anak-anakmu ini sebagai anakku sendiri. Mereka nanti posisinya itu sama dengan posisinya Ruben dan Simeon yang seharusnya anak satu dan keduanya Yakub sendiri. Jadi Yakub ini mengangkat Efraim dan Manasye bukan jadi cucu tapi jadi anak, betul-betul jadi anak. Diangkat mereka dari posisinya mereka mendapatkan janji dari keturunannya Yakub itu sendiri. Yang kedua, dia bisa melihat lebih dari sekedar posisinya mereka bahwa Manasye anak pertama, Efraim anak kedua. Ini bukan tentang pilih kasih, tapi Tuhan menyingkapkan kepada Yakub bahwa, wow, ternyata nanti ke depannya itu Efraim akan mendapatkan masa depan yang lebih luar biasa.
keturunannya akan menjadi keturunan yang banyak. Posisinya hari itu mungkin Manasye harusnya lebih tinggi, lebih tua, harusnya mendapatkan berkat yang dari tangan kanan seperti itu ya. Tapi hebatnya Yakub, dia nggak bisa melihat dengan mata jasmani, tapi dengan mata rohaninya dia bisa melihat dan kemudian dia menyilangkan tangannya untuk bisa memberkati Efraim dengan tangan kanannya, Manasye dengan tangan kirinya. Dia dapat melihat Efraim dari kacamata masa depan yang telah Tuhan siapkan baginya, bukan hanya sekedar posisi. Bagi kita manusia lebih gampang untuk melihat posisi. Wah, itu orang keren, itu pasti diberkati Tuhan. Wah, ini lebih pinter, nanti ke depannya pasti diberkati Tuhan. Tapi dari dulu kita baca di firman Tuhan, Tuhan tuh nggak pernah melihat semua itu. Caranya Tuhan memilih, kita nggak pernah tahu. Itu kasih karunia Tuhan, itu perkenanannya Tuhan. Dan Yakub diizinkan untuk melihat bahwa ada perkenanan tangan Tuhan di atas hidupnya Efraim. Yakub juga melihat lebih dari sekedar umur. Di pasal 48 ayat 15 sampai 16 dikatakan dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini. Dalam bahasa Inggrisnya lad. Lad itu orang muda, masih muda belia yang kayak nggak tahu apa-apa gitu lah ya kira-kira. Tapi fokus dari doanya Yakub itu sendiri kepada Yusuf dan keturunannya bukan mengenai umurnya mereka, tapi mengenai bagaimana Tuhan akan berjalan bersama dengan mereka. Saya akan bacakan sedikit di 15 dan 16. Nenekku dan ayahku, Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini. Sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku, Abraham dan Ishak termasyur oleh karena mereka. Dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Bagi Yakub, waktu itu yang gak bisa melihat secara jasmani, dia tahu bahwa usia itu nggak jadi persoalan. Asal Tuhan berjalan bersama mereka. Usia nggak jadi persoalan asal mereka hidup di hadapannya Tuhan. Usia itu nggak jadi persoalan asal Tuhan yang menjadi gembala mereka menuntun mereka kemanapun mereka pergi. Asalkan Tuhan yang memberkati mereka, maka aku mau mendekat, merangkul next generation ini. Anak-anak yang masih muda belia ini, aku angkat mereka jadi anakku. Lihat lebih jauh dari sekedar usia mereka. Mungkin kita banyak yang ngomong, aku nggak pernah nih ngerangkul anak muda. Kayaknya susah ngobrol sama anak muda dan segala macam. Kadang-kadang kita mikir, bisa nggak ya mereka sukses? Bisa nggak yang mereka dipakai Tuhan? Tapi kalau kita benar-benar melihat dengan mata yang Tuhan kasih, mau memberikan hidup kita untuk merangkul mereka, Tuhan akan singkapkan. Yang penting Tuhan lebih besar daripada mereka. Yang penting Tuhan jalan sama mereka, maka mereka akan dipakai oleh Tuhan. Yang keempat, Yakub terus fokus untuk melihat janjinya Tuhan sampai pada akhir hidupnya. Sebelum-sebelumnya, pada waktu Yusuf dibuang ke tanah Mesir, dia kehilangan sekali. Terus kemudian istrinya meninggal, dia kehilangan sekali. Dia merasa, aduh hidupku ini benar-benar gak ada artinya. Aku tinggal tinggal ke kubur aja deh, gitu kira-kira ya. Tapi pada akhirnya Yakub diingatkan lagi sama Tuhan bahwa aku ini hidup oleh karena janjinya Tuhan. Di akhir hidupnya dia berkata bahwa aku bisa melihat dengan jelas janji Tuhan akan tergenapi dalam keturunanku. Sehingga kemudian akhirnya dia mengumpulkan anak-anaknya Yusuf ini dia berkati, dikasih janji. Ini loh, aku itu hidup hanya oleh karena janji yang Tuhan. Pegang ini erat-erat. Ini yang harus jadi kekuatan buat kamu untuk melangkah selanjutnya. Nah, waktu saya merenungkan bagaimana em, Yakub mengangkat Efraim dan Manasye, mengadopsi mereka menjadi anaknya. Saya melihat dan merenungkan bahwa ini posisinya kita di hadapan Tuhan itu seperti itu. Bahwa kita ini sebenarnya bukan orang-orang yang terbaik, bukan orang-orang yang layak untuk dianggap sebagai anak-anaknya Tuhan. Tapi di Galatia 3 dikatakan, sebab kamu semua ini adalah anak-anak Allah karena imanmu di dalam Yesus Kristus. Dalam hal ini nggak ada orang Yahudi atau orang Yunani, nggak ada hamba atau orang merdeka, nggak ada laki-laki perempuan karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janjinya Allah. Secara latar belakang kita bukan orang-orang terbaik,
Kita orang-orang semua ini yang punya banyak kelemahan, banyak dosa, tapi Tuhan jauh melihat lebih daripada itu. Dengan kasihnya, Dia mengangkat kita menjadi anak-anaknya, sehingga sekarang kita bisa mendapat warisan janji Allah, menjadi orang-orang pilihan Tuhan, dan kita bisa ngomong bahwa kita ini anak-anak Tuhan, dan Tuhan adalah Bapaknya kita. Kalau kita tahu bahwa kita ini sebenarnya orang-orang yang diadopsi, bukankah ini sekarang waktunya untuk kita mengadopsi generasi selanjutnya, supaya mereka juga bisa mengenal Tuhan? Berapa kali saya belajar banyak data, banyak cerita yang menunjukkan kalau kita hari ini nggak berbuat sesuatu, maka akan semakin banyak generasi muda yang hilang dari hadapan Tuhan. Dan semakin banyak ke depannya nanti anak-anak muda ini yang nggak kenal Tuhan. Mereka nggak akan pernah kenal janjinya Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, bahwa surga adalah rumah kita, bahwa Tuhan telah memanggil kita menjadi anak-anaknya. Banyak anak-anak muda sekarang yang kebingungan, nggak punya harapan, karena nggak pernah ada orang-orang yang kasih tahu mereka, ini loh janji Tuhan dalam hidupmu. Nggak ada yang benar-benar bisa mengadopsi mereka, mengambil mereka ini, aku mau mentorin kamu, aku mau ngambil kamu sebagai anak spiritualku. Dan kalau ini kita biarkan terus terjadi, maka akan semakin banyak generasi muda ke depannya yang nggak kenal Tuhan. Dan saya hari ini mau mendorong Bapak Ibu semua, mulai doakan, mulai pikirkan siapa anak-anak muda di sekeliling Bapak Ibu yang harusnya kita angkat mereka sebagai anak kita. Kita angkat mereka supaya mereka dapat janji yang kita sudah terima dari Tuhan. Refleksi kita adalah, adakah seseorang dari generasi yang lebih muda dalam hidup saudara, entah itu anak kandung, cucunya saudara, atau ponakan, atau buat teman-teman yang masih muda, apakah itu orang-orang yang jauh lebih muda lagi di bawahnya kalian, yang kalian adopsi, mentori secara spiritual, sehingga mereka boleh mendapatkan janji yang Tuhan berikan dalam hidup Anda. Apa sih yang Tuhan tolong kita untuk kita bisa melihat dari hidup mereka, yang mendorong Anda untuk mengadopsi mereka secara spiritual? How can God help you? Bagaimana Tuhan telah membantu Anda selama ini untuk melihat jauh lebih daripada kondisi mereka hari ini. Sehingga kemudian kita mau untuk mendekat mereka, kita mau embrace mereka, the next generation, sebagai anak rohani kita sendiri. Kita mau mentorin mereka, kita mau bimbing mereka. Ada nggak sih orang-orang ini di dalam hidup kita?